Salam. Kali ini kita mengadakan kelas online ya terkait masalah ketidakhadiran saya sebelumnya dan mencegah langkah preventif terkait kebijakan pemerintah tentang pandemik nCoV-19 ya. Jadi hari ini terkait masalah untuk 5 hari ke depan ya, kita akan mengadakan diskusi terkait mata kuliah audit manajemen. Di sub chapter kali ini saya akan membawakan terkait langkah audit manajemen. Kita mulai ya. Jadi dalam praktik SDM yang baik katanya yang diutamakan SDM ya, sumber daya manusianya, yaitu rekrutmen karyawan itu harus dilakukan melalui suatu perencanaan sumber daya manusia. Ya, bagian apa, untuk apa, kompetensinya apa, minimum apa yang dia punya dalam hal keahlian, baik itu soft skill ataupun hard skill-nya. Lalu seleksi karyawannya dari sekian banyak ya, kita harus melihat mana yang paling cocok ya terkait masalah penerimaan karyawan yang ditetapkan perusahaan ya, dengan persyaratan yang sudah ditentukan dari rekrutmen karyawan sebelumnya. Karyawan yang diterima itu udah sesuai dengan kualifikasi berdasarkan bidang kerja atau jabaran ya dari kebutuhan pekerja yang ada pada perusahaan. Yang selanjutnya adalah spesifikasi dan deskripsi tersedianya untuk masing-masing jabatan yang ada dalam perusahaan. Mungkin yang kita kenal selama ini adalah tugas dan wewenang ya. Di dalam kontrak atau perjanjian kerja atau lain sebagainya biasanya terdapat lampiran bahwa pekerjaan yang nantinya dibutuhkan adalah ini loh, itu loh, berdasarkan poin-poin ya, berdasarkan kompetensinya mereka harus ngapain dan ngapain, harus koordinasi dengan bagian A atau bagian B dan seterusnya. Lalu keputusan penempatan karyawan juga udah melalui orientasi yang memadai ya, sesuai dengan kecenderungan prestasi karyawan tersebut. Ini sudah jelas ya terkait masalah orientasi memadai berdasarkan kompetensi dan kemampuannya. Setiap pekerjaan ini dilengkapi dengan uraian kerja. Sebelumnya ya, kita masuk ke tugas wewenang atau tupoksi. Program peningkatan kemampuan ya, keterampilan dan keahlian karyawan ini dilakukan sesuai kebutuhan, dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk menunjang bisnis proses ke depannya. Lalu penilaian prestasi, ngasih sanksi ataupun penghargaan ya, punish dan reward kepada karyawan ini harus adil ya, sesuai ketentuan peraturan berlaku untuk perusahaan. Ini buat mengenjot kinerjanya karyawan nantinya. Nah, lalu kita lihat juga kriteria kebijakan dan praktek yang sehat ya. Dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis serta dikomunikasikannya kepada seluruh tingkatan manajemen ya, dari mulai pokoknya piramida ya, dan karyawan secara sistematis dan tepat waktu. Nih. Lalu sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku yang ditinjau serta direvisi secara berkala. Ini udah jelas ya, karena ada kebijakan-kebijakan yang eksternal akan mempengaruhi internal organisasi kita. Lalu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan dan secara tegas mengatur tentang hak kewajiban masing-masing pihak ya. Ini ya, berbagai pihak mengatur hak dan kewajibannya. Dibuat melaksanakan kegiatan berjalan dengan prinsip 3E. Sebelumnya sudah saya jelasin ya di pertemuan kedua. Lalu ada kebijakan khusus bagi setiap pengendalian manajemen lain yang saling berkaitan dengan pelaksanaan setiap kegiatan, termasuk sanksi terhadap pelanggaran kebijakan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Jadi ada kebijakan khusus ya, kebijakan khusus dilihat dari
lamanya dan lain sebagainya. Pokoknya ada sesuatu yang menjadi pertimbangan untuk manajemen, ya. Nah, sistem review yang efektif ya ini menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, ya, yang merupakan katanya ini bentuk pengendalian terhadap proses yang berlangsung. Ini ya, pihak berwenang ada review, ya, dia mereview aktivitas yang ada di dalam organisasi atau departemen, ya, apa yang kira-kira yang bisa dikendalikan oleh pihak yang berwenang tersebut. Nah, ada elemen sistem review, ada dua, ya, pelaporan internal dan audit internal. Pelaporan internal ini ngasih informasi yang mutakhir dibutuhkan oleh pejabat yang bertanggung jawab, biasanya kepentingan tindakan manajemen perencanaan, pengendalian dan evaluasi, ya, dia ngasih informasi yang mutakhir. Lalu pelaksanaan diharuskan melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja, ya, aktivitas yang dilakukan. Mereka harus membuat report apa yang mereka lakukan. Lalu laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar, tepat waktu. Ini semuanya bentuk pelaporan internal. Ini yang dibilang berdasarkan definisi informasi, setiap individual itu akan menghasilkan data yang diolah menjadi informasi. Nah, inilah yang dilaporkan, ya, benar dan tepat waktu. Lalu ada audit internal. Petugas auditor internal ini telah ditempatkan pada posisi yang benar dalam organisasi, ya. Auditor internal mereka sudah pas di posisi yang benar, ya. Ruang lingkup auditnya ditetapkan dengan jelas dan memenuhi syarat kompetensi, juga dapat diandalkan dan tepat waktu, ya. Lalu yang ketiga adalah ditekankan pada perbaikan organisasi dan ada prosedur yang mengatur terkait tindak lanjut atas hasil audit. Ini ada penekanan, ya, penekanan perbaikan dari penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan, ya. Nah, lalu berikutnya adalah simpulan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen, ya. Yang pertama ada keandalan dari SPM, ya, dalam memandu operasional terkait berlangsung pada perusahaan dan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dokumentasi, mengukur, menilai terhadap aktivitas yang dilaksanakan. Jadi ada keandalan. Yang kedua adalah ketersediaan cukup, ya, bukti yang dibutuhkan dalam pengembangan tujuan audit. Ya, sementara menjadi tujuan audit sesungguhnya dari tentatif akan menjadi definitif, ya, tentatif ke definitif, sehingga bisa digunakan sebagai tujuan audit selanjutnya atau sebaliknya, ya, review dari tujuan audit. Dan yang terakhir adalah langkah kerja yang dilaksanakan pada tahap berikutnya. Ini agar memudahkan program kerja audit lanjutan supaya kita dapat mengetahui terkait ruang lingkup audit sudah ditetapkan dengan jelas. Pekerjaan audit internal perusahaan sudah memenuhi syarat kompetensi, terus bisa diandalin dan tepat waktu. Nah, berikutnya menentukan tujuan audit bersama, penanggung jawab mengenai audit lanjutan. Yang perlu diperhatikan dalam mereview dan menguji SPM yaitu menetapkan tingkat signifikansi dan sensitivitas hal-hal pokok dari program dan aktivitas yang diaudit. Signifikansi dan sensitivitas, ya, menilai tingkat kerentanan program atau aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran, dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan, kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ini kadang terjadi rentan terkait program aktivitas, ya. Lalu mengidentifikasi dan memahami pengendalian manajemen yang relevan, ya. Ini sangat relevan.
dan menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian, menilai cukup desain pengendaliannya, lalu menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian yang ada itu sudah cukup efektif, ya. Lalu kita laporin hasil penilaian manajemen, kita diskusiin tindakan perbaikan yang diperlukan, ya. Nah, audit lanjutan ini punya tujuan katanya untuk memperoleh bukti audit yang cukup, ya, mendukung tujuan audit yang sesungguhnya. Jadi kalau audit sebelumnya dokumentasinya kurang mendukung, maka akan ada audit lanjutan, ya, supaya hasil temuan, ya, pembuktian, ya, dokumentasinya itu bisa terlengkapi dengan baik. Yang ditetapkan berdasarkan hasil review dan uji pengendalian manajemen, di mana auditor mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisa semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga disusun simpulan audit dan dibikinin yang namanya rekomendasi yang bisa diterima objek auditnya. Nah, lalu ada langkah audit lanjutan, ya, yaitu mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan, ya, yang tadi dibilang sebelumnya. Terus kita juga memperoleh bukti yang relevan, ya, material dan kompeten, lalu membuat ringkasan bukti yang diperoleh, terus dikelompokin, ya, di dalam kelompok kriteria, penyebab dan akibat yang terjadi, lalu menyusun simpulan atas dasar ringkasan bukti yang diperoleh dan diidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan ini kadang ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria ini cukup, ya, penting, dan material yang merupakan pemantap dari hasil temuan audit, ya, ini yang terjadi. Nah, bukti audit buat menentukan apa, ya, ini yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sesuai dan dapat diterima, ya. Oh iya, ini ada, oh berarti sesuai dengan SOP, standar yang berlaku. Terdapat pelaksanaan yang menyimpang yang menyebabkan akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit, ada sesuatu yang mengakibatkan kerugian ataupun secara material ataupun waktu dan lain sebagainya. Terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada, pokoknya sebab akibat itu pasti akan terjadi akibat, ya. Keputusan, penyimpangan dan lain sebagainya ini akan menentukan bisnis kontinuitas di dalam organisasi itu sendiri. Lalu kita lihat kriteria bukti audit, ya. Yang pertama adalah relevan. Ini berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit, ya. Pasti ada relasinya. Material cukup berarti, ya, supaya mempengaruhi simpulan yang dibuat. Kompeten, diperoleh sumber independen yang dapat dipercaya, ya. Kompeten itu independen, tidak memihak salah satu. Cukup, ini sebagai dasar pembuatan kesimpulan, ya, asesmen kecukupan. Mungkin pernah dengar ataupun kalian paham terkait masalah asesmen kecukupan, ya. Terus yang diperhatikan pengembangan temuan audit, situasi dan kondisi, ya, pada saat program atau aktivitas berlangsung, bukan pada saat diaudit, tapi adalah sebelum prosesnya, proses kegiatannya, ya, itu yang dilihat. Kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program aktivitas yang diaudit, ya. Sumber daya berarti bukan cuma informasi, data, manusia, material dan lain sebagainya, tetapi terkait masalah uang dan lain sebagainya. Karena sumber daya di sini, ya, kita bagi menjadi 5, ya. Ada yang konseptual, ada yang fisik. Lalu auditor juga harus jujur dan objektif,
ya, terkait masalah apa yang ada hasil temuan yang terjadi di dalam proses ataupun aktivitas tersebut. Berikutnya pengembangan secara luas dan teliti ya, supaya bisa ngasih simpulan rekomendasi yang jelas dan tepat. Ini yang terakhir membuat sebuah simpulan ya. Nah, kalau misalnya langkah ngembangin temuan itu yang terjadi ya, kita yang pertama yang dikenali adalah batas wewenang tanggung jawab pejabat ya, yang terkait dalam pelaksanaan program. Pahami secara seksama sebab terjadinya kelemahan ya, lalu nentuin apakah kelemahan tersebut merupakan kelemahan yang berdiri sendiri atau tersebar luas ya pada berbagai aktivitas, karena ada beberapa yang lebih mengarah ke individual terkait departemen ataupun individual yang akan mempengaruhi departemen 1, 2, 3 dan seterusnya yang saling terkait dengan pekerjaan. Yang tadi dibilang setiap individual akan menghasilkan informasi. Keterlambatan informasi akan menghambat ya. Lalu menentukan akibat, arti penting kelemahan tersebut, menentukan rekomendasi saran yang perbaikan ya. Nah, ini langkah audit. Jadi ada audit pendahuluan di mana nanti ada pengujian dan review dari SPM, masuk ke audit lanjutan jika dibutuhkan yang terjadi akan masuk ke dalam bentuk laporan, di mana audit ini menghasilkan yang namanya prinsip 3E, yaitu ekonomisasi, efisiensi dan efektivitas. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini. Jika ada yang kurang dipahami di dalam penjelasan saya dalam slide langkah-langkah dari audit manajemen ini, bisa masuk ke forum atau diskusi, kalian bisa bertanya. Nanti akan saya terangin lebih lanjut terkait masalah slide yang kalian tanyakan, ataupun kalian bisa memberikan contoh kepada saya ataupun kepada teman-teman sekalian untuk membantu menerangkan atau memahami terkait masalah penjelasan dari slide yang sudah saya jelasin sebelumnya. Terima kasih. Salam.